Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto dengan NIM 23862060008 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Delta Sidoarjo. Di sini saya akan melakukan praktikum 3 perubahan wujud zat. Yang pertama ada perubahan wujud zat mencair dan membeku. Yang kedua, perubahan wujud zat menguap dan mengembun. Dan yang ketiga, perubahan wujud zat menyublim. Sebelum mulai praktikum, saya akan membacakan teori dasar dari praktikum ini. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, zat dapat mengalami perubahan wujud akibat pengaruh dari suhu dan tekanan, tanpa mengubah jenis zat itu sendiri. Setiap zat tersusun atas partikel-partikel kecil yang selalu bergerak. Ketika suatu zat menerima kalor, energi partikel akan meningkat sehingga jarak antar partikel menjadi lebih renggang. Sebaliknya, ketika suatu zat melepas kalor, maka energi partikel akan menurun sehingga jarak antar partikel menjadi lebih padat. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud zat. Nah, untuk macam-macam dari perubahan wujud zat, yang pertama ada mencair, yaitu proses perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat cair. Perubahan ini diakibatkan oleh zat yang menerima kalor. Contohnya, es batu yang mencair menjadi air. Yang kedua ada membeku, yaitu proses zat cair menjadi zat padat. Di sini diakibatkan karena zat melepaskan kalor. Yang ketiga ada menguap, yaitu proses perubahan zat dari zat cair menjadi zat gas yang diakibatkan menerima kalor. Yang keempat ada mengembun, yaitu perubahan zat dari gas menjadi zat cair. Di sini diakibatkan karena melepas kalor. Yang kelima ada menyublim. Menyublim ini terjadi akibat perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Yang keenam ada mengkristal, yaitu perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu praktikum perubahan wujud zat mencair dan membeku. Yang alat dan bahan yang diperlukan adalah lilin, korek api, dan juga wadah. Untuk langkah pertama, bisa kalian nyalakan lilin menggunakan korek api. Nah, di sini harap berhati-hati dalam menggunakan korek api karena api bisa melukai kita. Nah, coba kalian perhatikan. Setelah kurang lebih 5 menit, lilin cair yang telah kita biarkan tadi telah menjadi padat lagi. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini sudah menjadi sangat padat. Nah, setelah kita melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada lilin, di sini dapat kita simpulkan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa lilin mengalami perubahan wujud dikarenakan panas api. Ketika lilin dinyalakan, api memberikan kalor sehingga lilin yang awalnya padat menjadi cair. Namun, setelah dibiarkan tanpa menerima panas, tetesan lilin tadi kembali menjadi padat. Hal ini menunjukkan bahwa proses mencair terjadi karena zat menerima kalor, sedangkan proses membeku terjadi karena zat melepaskan kalor. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa perubahan wujud zat dipengaruhi oleh energi panas. Oke, setelah kita melaksanakan praktikum yang pertama, yaitu perubahan wujud zat mencair dan membeku, kita akan lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu perubahan wujud zat menguap dan mengembun. Seperti yang tadi, kita siapkan dulu alatnya. Ada air panas, gelas bening atau kaca, dan juga tutup gelas.
Nah, setelah kita biarkan beberapa menit, sekarang waktunya kita buka. Nah, wah, ketika kita buka tutup gelas tadi, ada uap air yang keluar, dan juga kalian perhatikan ada embun-embun air yang menempel di tutup gelas ini. Nah, setelah kita melakukan percobaan terhadap air panas dan juga gelas tadi, dapat kita simpulkan dari percobaan ini bahwa air panas menghasilkan uap air melalui proses menguap. Ketika uap air menyentuh permukaan yang lebih dingin, seperti tadi contohnya tutup gelas, uap tersebut melepas kalor dan kembali menjadi air melalui proses pengembun. Hal ini menunjukkan bahwa menguap terjadi ketika zat air menerima panas dan menjadi gas, sedangkan mengembun terjadi ketika gas melepaskan panas dan kembali menjadi air atau cair. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang ketiga atau praktikum yang terakhir, yaitu perubahan wujud zat menyublim. Nah, untuk bahannya kain hitam, kapur barus, dan juga pisau. Nah, untuk pisau ini kita bisa ganti menggunakan palu atau sendok. Nah, setelah kita biarkan di tempat terbuka kurang lebih 30 menit, di sini dapat kita lihat hanya tersisa sedikit dari serbuk-serbuk kapur barus tadi. Setelah kita melakukan praktikum yang terakhir, yaitu perubahan wujud zat menyublim, dan setelah kita amati perubahan yang terjadi pada kapur barus, maka dapat kita simpulkan dari percobaan ini bahwa kapur barus mengalami perubahan wujud berupa menyublim. Berkurangnya serbuk kapur barus menunjukkan bahwa kapur barus melepaskan partikel gas ke lingkungan. Nah, proses ini terjadi karena kapur barus mudah menguap ketika menerima paparan udara. Percobaan ini membuktikan bahwa tidak semua perubahan wujud zat dipengaruhi oleh panas, karena perubahan wujud zat juga dapat dipengaruhi oleh paparan udara seperti menyublim. Sekian praktikum yang telah kita lakukan hari ini. Ingat, setiap praktikum yang kita lakukan harus berhati-hati dalam penggunaan alat dan bahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.